Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria dengan latar belakang yang unik. Selama 18 tahun beliau bekerja sebagai cleaning service dan penjaga loket parkir di supermarket di Bali. Saat pertama kali ditawari bisnis Tiens, beliau menolak dan berpikiran negatif. Tetapi karena beliau mengalami sakit ambeien yang akut, beliau memutuskan bergabung di bisnis Tiens dan membeli produknya, dengan harapan bisa menyembuhkan sakit ambeiennya. Bersyukur penyakitnya sembuh dan beliau mulai mengikuti pertemuan Vision Seminar. Di pertemuan tersebut beliau mulai terbuka hatinya dan serius untuk berjuang di Tiens dan One Vision dengan visi untuk memutuskan rantai kemiskinan di keluarganya. Beliau tidak ingin mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya. Hanya bermodalkan semangat dan impian yang kuat, beliau bekerja keras menjalankan bisnis Tiens dengan mengikuti sekolah bisnis One Vision. Akhirnya beliau bisa pensiun dari pekerjaannya sebagai penjaga loket parkir dan memutuskan untuk lebih fokus berjuang di Tiens dan One Vision. Karena prinsip beliau kalau berani melakukan yang berbeda, sudah pasti hasilnya berbeda. Maka beliau berhasil mendapatkan reward family car, luxury car, yacht, serta jalan-jalan ke luar negeri. Dan yang lebih membanggakan lagi, bisa membantu grupnya mendapatkan reward seperti sepeda motor, family car, luxury car, dan ratusan lainnya mendapatkan reward success trip dan glory trip. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Inyoman Budiada. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun saat ini berada. Salam sehat, salam sejahtera, dan sukses mulia. Salam kenal, nama saya Inyoman Budiada. Saat ini saya di rumah di Denpasar. Latar belakang saya sebagai penjaga loket parkir di Bali. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu, itu berkat sekolah bisnis kita yaitu yang sangat luar biasa, yaitu One Vision. Dan saya dipercaya oleh sekolah bisnis One Vision untuk menyampaikan materi yaitu tentang 7 kebiasaan. Nah, pada malam hari ini saya tidak bermaksud mengajari, menggurui Bapak Ibu semuanya, dan saya hanya sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pembanding. Nah, dari saya penjaga loket parkir bisa, dan saya percaya dan yakin sekali Bapak Ibu pasti jauh lebih bisa. Dan apa yang saya sampaikan ini jangan ditelan mentah-mentah ya, tanya kepada upline Anda, leader Anda yang masih aktif, dan tentunya tidak ada ya pertanyaan di atas panggung. Baik, terima kasih waktunya. Nah, sukses apapun yang kita jalankan harus melalui formulanya. Nah, kebetulan di TNC bersama One Vision memiliki formula khusus untuk sukses, yaitu yang disebut dengan 773. Nah, yaitu diantaranya adalah 7 langkah sukses, kemudian 7 kebiasaan sukses, yang ketiga adalah 3 prinsip dasar. Nah, 7 langkah sukses ini adalah dari 7 langkah itu. Nah, 7 langkah sukses itu adalah pertanyaan. Seandainya Bapak Ibu pergi ke Jakarta, tapi Bapak Ibu belum pernah ke sana, kemudian ada yang menuntun, tapi orang itu sudah sering ke Jakarta. Nah, Bapak Ibu pasti nyampe di Jakarta. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, itu ya disebut dengan 7 langkah sukses. Pertanyaan, role-nya sudah ada. Yang kedua adalah 7 kebiasaan sukses. Nah, pada malam hari ini saya akan membawakan yaitu tentang 7 kebiasaan sukses. Kenapa saya dari kondisi tukang parkir bisa berada di sebagai godlion, dan tentunya saya cuma mengikuti 7 langkah sukses dan 7 kebiasaan sukses yang 3 prinsip dasar ini. Ini adalah yang luar biasa. Dan 3 prinsip dasarnya adalah pondasinya, namanya aja dasar harus kokoh. Dasarnya orang bikin rumah tuh dasarnya juga harus kokoh. Biar nanti rumahnya sudah berdiri itu roboh. Nah, seperti itu. Nah, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Nah, seperti itu. Jadi kesempurnaan bukanlah suatu tindakan, tetapi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, seperti itu. Jadikanlah ini kebiasaan sukses ini lakukan terus-menerus sehingga
bisa mencapai kesuksesan. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas 7 kebiasaan sukses. Di antaranya adalah memiliki dream book, menambah terus daftar nama prospek, kemudian presentasi minimal 15 kali per bulan, kemudian melayani produk. Nah, melayani produk. Nah, di sini saya akan bahas dalam tentang melayani produk, karena saya jalankan usaha ini berawal dari sakit dan minum produk, nah seperti itu. Kemudian membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari, kemudian mendengarkan minimal 1 CD Netpi dari One Vision setiap hari, kemudian hadir di setiap pertemuan-pertemuan yang disediakan oleh One Vision dan pertemuan yang direkomendasi pastinya, seperti itu, dari upline crown Anda, seperti itu. Kemudian menjadi good team player. Nah, di sini harus menjadi pemain inti. Kemudian burung di sini edifikasi, gusulasi, dan no proseling itu harus betul-betul dijalankan, dilaksanakan. Nah, di antaranya adalah 3 prinsip dasar, yaitu terdiri pada edifikasi, gusulasi, dan no proseling. Nah, saya akan mulai, Bapak Ibu, sekali lagi, saya tidak maksud menggurui, mengajari Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya hanya sharing apa yang saya lakukan sehingga bisa seperti saat ini. Nah, memiliki dream book. Nah, dream book ini awalnya saya nggak ngerti dream book. Dream book ini bagi saya adalah luar biasa ya. Di sini saya pertama jalankan usaha ini, saya disuruh apa sih alasannya, tujuannya menjalankan bisnis ini Pak Budi, nah, seperti itu oleh upline saya. Nah, kebetulan saya dari orang miskin, dari kakek bapak miskin. Nah, miskin itu adalah jaminan penderitaan, satu persis penderitaan orang tua saya, kakek saya. Nah, kemudian saya disuruh menemukan alasannya, tujuannya untuk serius bisnis ini seperti apa. Nah, makanya saya temukan alasannya. Saya pertama, saya masih ingat, masih di buku saya tempel kedua orang tua saya tempel di sana, anak saya tempel di buku dream book itu adalah istri saya tempel di buku dream book saya adalah tempat suci, saya tempel juga mobil, rumah yang saya inginkan nantinya, seperti itu. Nah, itu fungsinya apa? Itu untuk menguatkan kita, karena di sini adalah tidak ada bos. Nah, pengundang Anda adalah tim kerja yang membantu kita, memapah kita sampai betul-betul impian itu terwujud. Nah, bagaimana caranya untuk bisa terus sukses di bisnis ini? Nah, di sini harus menjadikan dream book itu menjadikan motivasi buat diri. Dream book itu untuk menjadikan motivasi buat diri kita sendiri. Harus ada target, harus ada goal. Nah, seperti itu. Harus komitmen menjadi sukses. Komitmen itu apa? Komitmen itu harus dilakukan, baik suka maupun tidak suka, sampai apapun yang menjadi impian kita itu terwujud. Nah, seperti itu. Komitmen jangan sampai ya 50%, 99%, jangan. Komitmen itu harus 100% atau 0 seperti itu. Komitmen harus untuk menjadi sukses. Harus terus lakukan, suka baik dan suka sampai keinginan itu terwujud. Nah, seperti itu. Itu namanya komitmen. Suatu kerelaan hati melakukan sesuatu yang harus dilakukan sampai impian itu terwujud. Nah, itu namanya komitmen. Komitmen jangan setengah-setengah, saran saya. Impian harus 100%, sikap harus 100%, terus baru akan bisa menghasilkan sukses yang 100%. Nah, seperti itu. Harus berani lakukan. Kemudian dream book itu adalah penyemangat dalam proses. Nah, penyemangat dalam proses. Jujur saya katakan ya, Bapak Ibu, dari kondisi saya sebagai tukang parkir, jalankan usaha ini Bapak Ibu ya, menjalankan bisnis ini dengan latar belakang seperti itu, sebanyak sekali mengalami penghinaan, pelecehan, bahkan dari lingkungan keluarga pun tidak menyetujui. Beda dengan saya bukan orang kesehatan. Dari latar belakang itu saya menjalankan, menawarkan bisnis ini, banyak sekali yang menolak, menghina saya.
Setelah pulang, saya lagi lihat buku dreambook saya. Lagi sampai meneteskan air mata. Nah, seperti itu. Makanya saya semangat lagi. Apapun yang terjadi, saya harus sukses. Seperti itu. Saya melihat dreambook saya. Dreambook ini adalah bagi saya sakral sekali. Penting sekali. Saran saya kepada Bapak Ibu, kalau sudah temukan alasannya, tujuannya, Bapak Ibu, milikilah dreambook. Dreambook itu akan menguatkan kita. Saya pernah karena kondisi saya sebagai tukang parkir, jalankan bisnis ini, kadang ditutupin pintu, kadang saya menjelaskan nanti kita si pelayan dapat mobil seperti itu. Saya dibilang, nggak mungkin Bud, kamu tukang parkir, nggak mungkin dapat mobil. Saya dihina seperti itu. Kamu kayaknya beli gambar mobil baru bisa. Nah, seperti itu kondisinya. Saya lagi pulang, lihat dreambook saya melihat Tiansi ini bagus, produknya luar biasa, kok tidak ada yang mau, ini siapa yang salah. Nah, ada saya terus semangat, lihat dreambook lagi, karena saya melihat perusahaan kita bagus, produk ini luar biasa, saya yakin asal terus saya mencari, pasti ada yang mau. Nah, seperti itu. Nah, saya lalui prosesnya, itu. Dreambook adalah penyemangat dalam proses. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada presentasi. Nah, presentasi ini adalah bahasa kerennya aja lah menurut saya, bahasa keren aja dah. Sebenarnya sih cuma cerita aja. Saya lakukan presentasi di bisnis ini bukan 15 kali dalam sebulan. Semenjak saya fokus di bisnis Tiansi, ingin merubah hidup saya, ingin impian saya terwujud, saya lebih daripada 15 kali, bahkan sehari itu bisa 2 kali. Dan dulu saya yang pertama saya jelaskan adalah tentang produknya, karena saya terlahir di bisnis ini sampai seperti saat ini ya, karena berawal dari produk. Nah, kalau bisa jalankan presentasi 15 kali dalam sebulan. Kalau bisa lebih cepat, itu luar biasa. Artinya sukses Anda akan lebih cepat lagi. Nah, seperti itu. Jadi ya, orang yang lebih beda untuk mencapai goal-goal Anda. Nah, presentasi di sini ada 2, yaitu offline sama online. Nah, kalau saya dulu memulai dari offline. Nah, kalau zaman sekarang sih banyak sekali ya yang online, bahkan itu dari murid SMA, mahasiswa. Pokoknya sekarang sudah canggih lah. Beda dengan saya dulu, tapi saya saat ini sudah belajar online juga. Saya nggak mau kalah dengan anak-anak muda. Kalau dulu saya jalankan ini secara offline, mengumpulkan home meeting seperti itu. Nah, di sini presentasi itu adalah mengasah skill diri kita sendiri. Dan di awal sih belepotan menjelaskan, kadang menjelaskan tentang produk dan penyakit, dibilang sok dokter, nah saya digituin karena kondisi saya seperti itu. Sok dokter mudah dulu, dokter aja nggak kayak kamu, nah seperti itu. Tapi di sini awalnya memang jelek, tapi kalau terus saya lakukan itu semakin bagus dan semakin closingnya semakin gede. Mengasah skill diri saya sendiri. Adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, presentasi diantaranya kalau Bapak Ibu baru mulai ya, pasti presentasi yang pertama lebih jelek daripada presentasi yang ke-50. Kalau sudah yang ke-50 pasti itu lebih bagus, lebih hebat. Nah, di sini juga melatih mental. Nah, di sini saya juga mental saya memang betul-betul ya pengembangan diri ya. Dulu saya nggak berani berbicara di hadapan orang banyak. Jujur saya katakan. Untuk berbicara di depan aja, nama saya sering kebulak-balik seperti itu. Karena dulu saya, jujur saya bilang ya, dulu saya gagap, selain gagap juga, kalau saya berbicara sama orang yang saya tidak kenal, itu tangan saya gemeter. Tapi setelah terus minum produk, saya nggak gemeter lagi. Nah, sekarang ya udah bisa berbicara sambil senyum-senyum lah, nah, seperti itu. Public speaking, ya itu kena. Karena sekarang ya bisa jadi pembicara seperti itu. Dan
bisa home meeting dengan tenang, pembicara keluar juga. Nah, itu yang saya dapat, pengembangan diri. Pengembangan diri itu bagi saya luar biasa. Saya bisa berbicara di hadapan orang banyak. Itu presentasi. Makanya lakukan terus presentasi terus. Karena di bisnis ini adalah presentasi. Anggaplah seorang dokter, tugas pokoknya adalah menyuntik. Nah, kalau di sini, di TNC bersama One Vision, tugas pokok seorang distributor adalah presentasi. Nah, seperti itu. Kalau Anda tidak presentasi, makanya bonusnya kecil. Kemudian saya lanjutkan. Yang ketiga, yaitu melayani pelanggan. Nah, ini. Kebiasaan melayani pelanggan saya akan bahas mendalam karena saya terlahir dari melayani pelanggan. Ya, saya berawal dulu, awalnya saya bergabung di bisnis ini dulu karena sakit ambien yang sangat akut sekali, sampai berdarah-darah seperti itu. Saya bawa ke rumah sakit, dikasih obat, setelah itu kambuh lagi, seminggu kambuh lagi. Akhirnya saya bawa ke dokter spesialis ambien, saya sudah ikuti saran dokter, kadang kambuh lagi, nah seperti itu. Dan akhirnya saya nggak ada perubahan. Justru semakin hari ambien saya semakin parah. Nah seperti itu. Kemudian saya ditawarkan produk ini oleh teman saya, seorang sapam dulu. Beliau mengatakan ini ada obat bagus dari Cina, sudah banyak yang sembuh. Dan waktu itu kondisi saya tidak punya uang. Dan saya lagi bawa ke rumah sakit, divonis harus operasi. Bawa rumah sakit yang lain, jalan satu-satunya hanya operasi. Dan dengan kondisi saya yang tidak punya uang, terpaksa saya beli produk ini dan langsung gabung. Beli produk 3 item itu senilai 600.000. Dan bersyukurnya setelah saya minum dalam waktu 4 hari ambien saya tidak mengeluarkan darah lagi, dan sampai detik ini nggak pernah kambuh lagi. Nah itu. Nah, melayani pelanggan ini memang ya ada dua ya, ada online, ada offline. Tapi kalau saya adalah dengan cara offline. Dan sekarang online udah gencar sekali ya. Ada selamat, adik-adik sekarang udah hebat, udah canggih, sudah cukup di rumah di musim pandemi ini sudah bisa menghasilkan banyak omset. Nah, dulu saya user ya. Saya sebenarnya sehat aja sudah bersyukur gitu. Tapi di sini ada usahanya. Nah, berawal dari user saya untuk sehat saya sendiri. Nah, itu setelah saya jalankan, saya duplikasikan kepada teman-teman. Saya ceritakan tentang kesembuhan saya kepada banyak orang. Akhirnya banyak yang beli, banyak yang pelanggan saya. Akhirnya saya sambil melayani. Karena apa ya? Saya tawarkan produk ini juga ya. Tidak semua orang sih mau join dan aktif, tidak ada. Sedikit kali, tapi dari bisnis ini banyak terlahir berawal minum produk. Banyak leader-leader yang aktif awalnya adalah hanya konsumen. Kalau saya dulu hanya ya demi kesembuhan saya dari ambien saya. Setelah saya sembuh, saya ceritakan ke banyak orang dan memberi kesempatan kepada di awal dia jalankan bisnis ini, saya cerita semakin banyak tentang kesembuhan saya. Terus ada juga pertama sekali itu di belakang rumah saya tuh lebih parah dari ambien daripada saya. Saya pakai logika aja. Produk sama, sakit sama, logikanya pasti sembuh. Nah seperti itu. Dengan kondisi saya tidak punya uang, akhirnya saya jual produk saya lagi setengah. Uang saya 600.000, beli produk kembali lagi 300. Nah, seperti itu. Hanya sisanya saya sampai nutup kartunya tuh dengan dari pelanggan-pelanggan seperti itu. Dapat memberikan pendapatan lebih dari TN, melayani pelanggan online maupun offline. Nah itu saya lakukan. Saya offline juga, saya online juga. Nah saya sudah belajar. Saya punya penghasilan double dan seperti itu. Dan dari melayani pelanggan, saya juga kadang ngasih bonusnya, bukan sekedar pelanggan seperti itu, tapi saya juga dapat kasih bonusnya kepada pelanggan-pelanggan. Kalau offline harus memiliki pelanggan 10 sampai 20 pelanggan.
Nah, seperti itu. Kalau saya bisa dapat omset rata-rata yang saya dapatkan ya, kalau mengunjungi pelanggan-pelanggan saya, itu per bulan rata-rata saya dapatkan sampai 15 juta. Itu, sampai 15 juta. Bagaimana dengan adik-adik ya? Online. Sekarang luar biasa. Dan saya itu saya duplikasikan. Contoh aja, punya grup 10, bisa menghasilkan 15, besar sekali bonusnya. Besar sekali omsetnya. Nah, seperti itu, saya lakukan. Dan manfaat dari melayani pelanggan itu adalah personal seal. Nah, personal seal pribadi. Nah, ini untuk menambah penghasilan juga. Nah, menambah penghasilan dan belajar untuk mengayomi. Nah, kenapa belajar untuk mengayomi juga? Karena apa ya? Saya kalau ketemu sama pelanggan itu cek kesehatan. Cek kesehatan semua, saya tahu tentang kesehatan. Hanya kalau saya sekarang ini ya, saya hanya bisa melihat wajahnya, saya tahu penyakitnya dan apa dia makanan kesukaannya. Nah, seperti itu. Itu makanya banyak orang mengatakan lebih hebat dari dokter, pada saya bukan dokter. Nah, seperti itu. Saya cek kesehatan pakai kuantum itu ya. Sekali cek ya ongkosnya 50.000, tapi tidak harus beli produk. Saya sarankan dari awal tidak harus beli produk. Setidaknya bisa mengatur pola makan. Saya melayani langsung, bersentuhan langsung untuk menambah penghasilan. Belajar mengayomi. Kadang ada sakit diabetes seperti itu. Saya bersihkan yang borok, saya bersihkan. Nah, seperti itu. Pokoknya orang itu sembuh, merasakan sangat luar biasa. Nah, seperti itu. Dan banyak juga testimoni saya akan perlihatkan testimoni saya yang baru ya. Nah, di sini, nah ini namanya Bapak Apersal. Ini kan saya ambil di rumah sakit di daerah negara ya. Ini kena diabetes, bukan di kakinya, bukan di ujung jarinya, bukan di kakinya, tapi dia kebetulan ya borok itu di lehernya. Di lehernya itu karena digigit nyamuk, terus digaruk-garuk segitu sampai luka menganga, terus dibawa ke rumah sakit. Kondisinya seperti ini. Dan saya ditelepon oleh kepala perawat di rumah sakit, Pak Budi bisa ada tangani diabetes yang sudah borok di lehernya. Oh bisa Pak. Padahal waktu itu saya yakin gitu loh, bisa Pak. Karena waktu itu saya rekomendasi citosan, spirulina, mungkon, sutan, dan diakon itu. Nah, saya tidak jelaskan fungsi-fungsinya ataupun aturan minumnya, nanti bisa tanyakan kepada leader Anda. Ini saya tangani, ini saya telateni, saya bersihkan, saya bungkus, saya taburkan sendiri kepada pasiennya, dan bersyukurnya dalam waktu 1 bulan 15 hari lukanya tertutup seperti ini. Ini bagi saya ini luar biasa sekali, produknya yang luar biasa. Biasanya sebagus apapun yang namanya bisnis, kalau produk tidak berkualitas, tidak bisa. Tapi ini perusahaan kita udah besar, mendunia, produknya luar biasa. Saya sendiri kadang heran, kok bisa sembuh ya? Nah, seperti itu berawal dari saya. Kemudian saya juga pernah menangani di teman kerja juga yang 9 tahun tidak punya anak, dalam waktu 4 bulan dia bisa hamil. Dan kesaksian saya lagi ada ini yang luar biasa lagi. Nah, ini yang baju merah yang sebelah kiri itu udah sakit ginjal, liver, mah akut, itu ke rumah sakit setiap minggu 2 kali. Datangin saya pertama cek kesehatannya, beli produk sampai 4 juta. Dan sampai sekarang dia beli produk, sekarang udah sehat, sudah 1,5 tahun tidak pernah ke dokter lagi. Itu luar biasanya. Kemudian yang di tengah ini itu adalah seorang bawati, pastor, beliau diabetes yang pokoknya sama darah tinggi. Saya cek kesehatannya dan dia beli produk, dan beliau fanatik sekali, rutin tiap bulan beli produk. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang sebelah kanan atas itu adalah teman saya, teman sekolah saya dulu. Saya juga nggak tahu karena saya sudah dari tamat sekolah tidak pernah ketemu selama 25 tahun. Nah, setelah saya ketemu di FB,
saya menyapa dia dan saya disuruh ke sana. Dan sampai di rumahnya itu saya ketemu teman sekolah saya yang laki nyanyi. Dia bernyanyi di atas tembok. Namanya Pak Sugiastro. Kok begini orangnya? Terus ngobrol-ngobrol sendiri seperti itu. Akhirnya saya tanya sama istrinya, Bu, Pak Sugiastro, kenapa itu? Kok gitu dia? Akhirnya dia bilang, Pak Budi, suami saya dulu jatuh. Itu kepalanya, batok kepalanya itu lepas. Orang agak-agak hang sekarang. Terus, oh Bu, kebetulan saya punya produknya Bu, biar nggak seperti ini. Akhirnya saya tawarkan waktu itu grip, Vitalain, Citosan, Mungkon, dan bersyukurnya Bapak Ibu, lagi 2 minggunya saya ke sana, beliau sudah enggak bicara sendiri lagi, dia sudah enggak nyanyi-nyanyi sendiri seperti itu. Nah itu bagi saya luar biasa. Makanya saya sering menyarankan di sini selain menawarkan sehat juga kesejahteraan. Dan saya anak-anaknya suruh menjalankan secara online. Bagi saya pribadi bisnis ini bagi saya terlalu mulia sekali bagi Bapak Ibu yang ingin membantu banyak orang. Tiansi bersama One Vision tempatnya luar biasa. Itu pengalaman saya. Sebenarnya saya sehat aja udah bersyukur. Tapi di sini kita mengajak orang sehat, sukses, mulia, luar biasa. Tiansi bersama One Vision. Nah, itu yang bisa saya terus lakukan sampai detik ini. Pelanggan saya banyak sekali dan saya terus layani walaupun itu jauh, kadang saya tempuh sampai 2 jam, 4 jam, saya tetap entah dia beli produk atau tidak, saya tetap layani. Tapi rata-rata per bulan sih saya dapatkan ya dari melayani pelanggan itu 15 juta. Itu makanya pelanggan itu penting. Sebagai seorang user dulu, saya itu seller, sekarang baru direkrut. Nah, mungkin anaknya suruh jalankan secara online dan saya terus melayani. Nah di situ. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang keempat adalah di sini penting sekali ya, karena kita membangun aset, kita ingin sukses, kita ingin impian kita terwujud. Kita harus di sini harus bisa berkembang terus. Yaitu yang disarankan oleh leader adalah membaca buku positif setiap 15 menit per hari. Jujur Bapak Ibu ya. Saya sini dulu sekolah nggak senang belajar, nggak senang baca. Dan leader saya mengatakan tidak penting baca buku, tetapi lebih penting harus baca. Saya sudah bilang, Pak, saya setiap buka buku ngantuk sekali, luar biasa. Akhirnya terpaksa karena saya ingin sukses, terpaksa saya baca buku. Buku yang saya baca di sini banyak sekali. Pertama saya beli buku The Secret, rahasia berpikiran positif. Setelah itu saya beli buku Mestakung. Nah itu mencari kawan, mempengaruhi orang lain dalam arti positif. Kemudian saya punya buku Tiger Win Like Champion. Nah itu pokoknya bahasa Inggris agak mengucapkan agak selinsut sedikit lah, nggak apa-apa. Yang penting saya ngerti gitu. Nah dari baca buku ini saya baru paham ternyata apa yang saya lakukan dan setuju kebiasaan itu saya lakukan dulu, tapi teorinya saya dapat di buku dulu. Karena saya senang sekali baca buku. Nah seperti itu. Manfaat daripada membaca buku ini banyak sekali. Kita bisa sebagai upgrade PC. Nah seperti itu, upgrade PC Anda. Kita bisa berpikiran besar, kita bisa di sini dari awalnya kita nggak bisa bergaul ya, kita bisa contoh ya, bisa terus baca buku cara mencari kawan, mempengaruhi orang lain untuk menemui teman-teman saya tidak bilang harus ke sana dulu. Saya kebetulan lewat, saya mau singgah ya, punya kopi enggak? Oh sini, nah, disuruh datang. Tapi kalau saya bilang sana bawa bisnis, dia udah otomatis menolak. Udah otomatis nolak, wah ini pasti multi level di bawah. Nah itu manfaatnya. Nah seperti buku The Cash Flow Quadrant, Business School. Nah sini
Itu luar biasa di bisik kuadran yang karangan Robert Kiyosaki itu, di sana saya juga baca. Di buku itu mengatakan untuk mengejar ketertinggalan finansial Anda bisa tempuh dengan network marketing. Seperti itu. Di sini juga samping itu untuk menambah wawasan. Dari dulu bicara gemeter seperti ini, yang sekarang nggak gemeter. Gitu. Dari buku juga ada dipelajari, menambah wawasan kita, bagaimana cara menghadapi tim kita. Kalau merekrut sih gampang, kadang membina itu yang susah. Makanya disarankan baca buku. Gitu, harus baca buku. Nanti ya harus baca. Pertama saya disarankan baca buku. Pak, bagaimana caranya baca buku biar nggak ngantuk? Angkat aja kakinya satu. Nah, seperti itu. Angkat aja kakinya satu. Hanya satu terus baca ya. Syukurnya hal yang tidak bisa dibayar dengan uang, pengembangan diri. Itu yang saya dapatkan di bisnis ini. Kalau kesuksesan sudah pasti. Terus yang ketiga adalah selalu bersikap positif. Dulu kalau tersinggung sedikit, tapi sekarang udah positif. Apapun yang beliau katakan, karena saya sudah baca buku di Secret, rahasia berpikiran positif. Nah di sana ada jangan, kalau biarpun orang negatif terhadap Anda, tapi Anda terus positif, Anda akan dapatkan double positif. Makanya saya terus berusaha sabar. Ada orang mungkin dia udah salah tapi tetap sabar. Nah seperti itu, selalu berpikiran ataupun bersikap secara positif. Nah itu yang saya dapatkan di sini. Terus memberikan ide-ide yang kreativitas. Nah di sini kadang yang kita kan punya impian ya. Impian itu kan harus dibeton, tapi strateginya yang dirubah-rubah. Gitu. Memberikan ide-ide yang kreativitas. Bagaimana? Apalagi di musim pandemi ini. Bagaimana caranya kita nggak bisa pertemuan? Nah seperti itu. Biar tetap menghasilin. Gitu. Ada online, luar biasa. One Vision. Kalau nggak ada One Vision, mungkin kita nggak bisa seperti si chat ini ya, online. Nah, itu luar biasa, menambah, beri ide-ide positif. Nah, kemudian kita bisa terus ketemu, hello dengan grup, dan dengan Bapak Ibu juga bisa ketemu lagi di acara yang namanya CPM ini. Nah, ini luar biasa ya. Bagi saya bisa ketemu langsung walaupun nggak ketemu wajahnya. Nah seperti itu. Dan selanjutnya yang mendengarkan CD Nepi dari One Vision setiap hari. Nah ini semangat itu datang dari dua. Pertama dari dalam diri Anda, kedua dari luar. Nah tapi motivasi yang paling kuat adalah datang dari dalam diri Anda. Motivasi yang paling kuat datang dari diri Anda. Kenapa? Kalau kita tidak belajar, semangat kita akan cepat sekali luntur. Nah di Nepi ini kita bisa mendengarkan, kita bisa belajar untuk menambah semangat kita dari leader-leader yang sudah terbukti sukses, teruji dan terbukti. Nah itu. Nah beliau kenapa dari latar belakang beliau seperti ini bisa, apa yang beliau lakukan. Nah beliau sekedar bukan ngasih cuma teori doang, tapi actionnya itu untuk menambah semangat kita. Belajar dari pengalaman dan ilmu leader yang sudah teruji dan terbukti. Makanya dari beliau ini terbentuklah sebuah pola yang saya bilang tadi, yaitu 7 langkah sukses, 7 kebiasaan sukses, dan 3 prinsip dasar. Nah itu polanya menuju sukses. Makanya belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Manfaat daripada mendengarkan itu adalah kita menjaga semangat kita biar tetap terus terjaga. Belajar dari pengalaman, dari ilmu-ilmu yang sudah terbukti dan teruji. Nah, kadang kita akan bisa memponis diri kita, kadang pertemuan kadang bosan kan, tapi itu kan harus dipaksakan biar kita punya harapan untuk sukses. Itu kita harus lakukan seperti itu dan terus lakukan. Kemudian memberikan dampak yang baik untuk
diri kita sendiri dan grup. Dampaknya apa? Kita gininya sama, frekuensinya sama. Kita dengar Pak Luis, ya, PDP yang lain yang sangat luar biasa. Ini apapun yang kita sampaikan, kita sama, kompak. Nah, seperti itu. Teruji, terduplikasi. Nah, seperti itu. Ini suaranya ini kok kayak suara Pak Luis. Ini bicaranya ini kok kayak, motivasinya ini kayak Pak Luis. Nah, seperti itu. Tadi di semua sih mempunyai karakter ya. Nah, itu semangat kita tetap aja. Ini kata-katanya Pak Luis keluar. Karena apa? Terus mendengarkan Nepi gitu. Saya itu makanya bisa seperti bicara seperti ini ya, akan terus dengarkan Nepi. Nepi bukan satu CD setiap hari ya, akan siap keluar bawa mobil ini ya dengerin Nepi lah, seperti itu. Makanya bisa seperti saat ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, hadir di setiap pertemuan One Vision. Nah, ini. Dan pertemuan yang direkomendasi oleh upline crown Anda. Nah, itu luar biasa. Hadir di setiap pertemuan. Karena apa ya? Dari pertemuan itu semangat kita terjaga. Dan di pertemuan itu kadang kita bisa mendapatkan momentum baru, pembelajaran baru. Makanya saya sering, tugas seorang leader adalah mencarikan momentum. Di mana cari momentum? Di pertemuan. Nah, seperti itu. Daripada kita terus melepuh berbicara seperti itu, ya ajak pertemuan. Karena naluri seorang manusia lebih percaya, lebih yakin sama orang yang tidak kenal. Makanya grup saya ada manajer, ada direktur, ajak saya pertemuan. Dia dengar acaranya. Nah, itu. Ada pertemuan sini banyak sekali, ada pertemuan umum yaitu diantaranya ada AM, ada one on one. Nah, seperti itu. Terus ajak OP. Nah, itu one on one itu berarti ke teman gitu ya. Kalau di OP itu luar biasa, itu dia akan terbuka di sana. Kemudian ajak di NDT. NDT ini adalah kebanyakan dari grup saya dan saya juga, saya menemukan impian saya di NDT. Bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Saya temukan di sini. Makanya saya tiap NDT saya mengajak grup saya banyak sekali. Nah, seperti itu. Kemudian ada vision seminar. Nah, dari vision seminar ini banyak sekali lahir orang-orang sukses di sana. Karena di sana dia dapatkan visi, gambaran masa depan seperti apa yang dia dapatkan di sana. Nah, seperti itu. Dia mendapatkan visi. 3-5 tahun ke depan, hidupnya pasti berubah. Dan yang lebih penting lagi adalah ikuti pertemuan-pertemuan bersyaratnya. Nah, pertemuan bersyarat di sini dan antaranya adalah ada CM. Seperti malam hari ini, CPM. Nah, ini Anda luar biasa sudah bisa mengikuti. Ini bersyarat loh. Anda paling sedikit Anda harus CP. Dan jangan Anda sendiri. Bulan depan cetak CP banyak sekali. Nah, seberapa banyak Anda bisa mencetak CP di dalam grup Anda. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi menuju ke Royal Weekend. Nah, Royal Weekend ini luar biasa. Di sana kita dapat pembelajarannya, dapat bermain. Kita ketemu leader-leader yang sudah terbukti, sudah teruji. Di sana kita bisa bermain dan dapat visi dan mendapatkan teknik-tekniknya. Kalau sudah ikuti pertemuan namanya Royal Weekend, Anda betul-betul terjaga semangatnya, impiannya seperti itu. Terus ada yang ilmu lebih tinggi lagi. Setelah Royal Weekend, Anda harus jadi royal dulu ya. Pastikan Anda royal. Nah, seperti itu. Yang lebih tinggi lagi ilmunya ada yang namanya Crown Life. Nah, Crown Life itu dengan syarat Anda harus crown, gitu. Baru bisa mengikuti Crown Life. Nah, seperti itu. Awalnya Anda harus bisa royal dulu. Nah, itu upgrade lagi diri Anda menjadi seorang crown. Nah, Anda baru berhak mengikuti Crown Life. Crown Life luar biasa. Di sana kita bisa ketemu leader-leader yang tinggi, diamond director, kita bisa makan bersama, main bersama, dapat foto bersama. Nah, itu luar biasa. Makanya saran saya fokus mengikuti pertemuan bersyarat untuk mendapatkan visi dan tekniknya. Nah, di sana mengasah mental, kita akan lebih kuat. Nah, seperti itu. Karena apa? Kekuatan mental itu datang dari kesulitan yang kita hadapi. Kekuatan mental itu datang dari kesulitan yang kita hadapi. Makanya biar bisa kuat, ikuti pertemuan-pertemuan bersyarat. Itu. Wah, luar biasa pokoknya. Pastikan Anda setelah selesai pandemi ini kejar yang namanya royal, kejar yang namanya CP, jadi diri Anda royal, jadi Anda diri Anda sebagai crown,
ya bisa ikut jadi seorang ambasador, majesty. Wah, Anda impian Anda pasti apapun reward yang dibagikan Anda pasti dapatkan. Nah itu kalau sudah mengikuti pertemuan-pertemuannya. Kemudian saya lanjutkan lagi yang menjadi Go Team Player. Nah ini jangan hanya bertepuk tangan sama orang lain aja, tapi Anda sekali-sekali harus ditepuk tanganin. Nah, Anda harus gimana? Anda harus menjadi pemain inti. Hanya saja jangan sekedar hanya menonton aja. Belajar menjadi pemain inti, memberikan contoh. Nah, seperti itu. Saling menggesek, saling motivasi. Nah, itu. Kita saling jaga semangat kita. Di sana kita saling dukung. Ayo, pasti bisa. Nah, saya terus hadir teman-teman. Saya masih ingat ya, di sana saya dulu awalnya nggak mungkin, nggak yakin karena kondisi saya, kan latar belakang saya, karena dulu saya sering tidak naik kelas. Tapi ada seseorang, upline saya mengatakan, Pak Budi pasti bisa. Beliau yang bisa mengatakan, beliau lebih percaya dan lebih yakin kepada saya pasti bisa. Nah seperti itu. Makanya saya terus ikuti apa kata leader. Karena saya percaya apapun yang beliau dapatkan, saya pasti dapatkan. Saya harus ikuti kata beliau. Saya harus ikuti apa yang beliau sarankan. Seperti itu. Belajar memberikan contoh. Tim player yang baik biasanya datang pertama, awal, pulang akhir. Nah itu akan menjadi contoh. Saling gesek. Berpegang teguh dengan 3 prinsip dasar. Nah, itu penting sekali. Ingat itu yang menentukan bisnis Anda. Berpegang teguh dengan 3 prinsip dasar. Edifikasi yang ini adalah perusahaan, produk, upline Anda, downline Anda, dan no cross-selling. Nah seperti itu. Kerjasama tim membuat Anda jadi lebih mudah. Kerjasama tim membuat Anda jadi lebih mudah dan momentum akan meningkat. Nah seperti itu. Lebih cepat. Momentum akan meningkat lebih cepat. Kalau dijalankan. Bapak Ibu, kenapa saya bisa dari kondisi tidak punya apa-apa, saya dari latar belakang tukang sapu, saya beberapa kali tidak naik di sekolah, dan saya juga bukan dokter bisa, karena saya mengikuti 7 kebiasaan sukses. Saya fokus menjalankan misi hanya mengikuti 773 dari One Vision. One Vision ini sudah banyak sekali melahirkan orang-orang sukses berbagai latar belakang. Saya sampai di sini karena saya melakukan 773, 7 kebiasaan sukses ini. Makanya saya bisa pensiun sebagai loket parkir. Saya bisa pensiun dari loket parkir, dan setelah pensiun saya naik ke peringkat bintang 7. Nah kenapa saya pensiun ya, karena saya dapatkan bonus 10 juta waktu di bintang 7. Kemudian naik ke peringkat bintang 8, saya bisa beli mobil. Setelah saya lakukan fokus dengan 7 langkah, 7 kebiasaan sukses, dan 3 prinsip satu, tetap saya lakukan dengan baik dan benar, sehingga bisa dengan naik peringkat bintang 8, bisa beli mobil, dan sama sekali saya tidak bisa nyetir. Kemudian beberapa tahunnya saya diumumkan sebagai peraih mobil mewah. Itu bagi saya dulu, dari kondisi saya dapat reward dalam waktu saya jalankan usaha ini 3 tahun sudah dapat reward mobilnya. Saya nggak percaya, ini Tiansi terlalu cepat mengubah hidup saya. Seperti itu. Bagi teman-teman, jalankan semua 773 ini, dan Anda akan pasti sukses. Kemudian saya mendapatkan mobil yachtnya, dari mobil yachtnya, dari mobil mewah, kemudian yacht, saya bisa membuat tempat suci beribadah untuk 40 kakak. Saya bikin pura, saya bikin untuk 40 kakak. Kemudian saya bisa sekolahkan anak-anak saya dan bisa menguliakan anak-anak saya. Dan saya juga memiliki waktu untuk keluarga saya. Dari bisnis Tiansi bersama One Vision, saya mengucapkan terima kasih kepada One Vision sudah membentuk saya seperti saat ini. Saya bisa memiliki waktu untuk keluarga saya,
Dan di musim COVID ini, walaupun saya di rumah, tapi omset grup meningkat. Terima kasih Tuhan. Saran saya kepada Bapak Ibu, dimanapun saat ini berada, semangat, ikuti upline Anda, leader Anda, ikuti saran beliau, jalankan 7 langkah sukses, 7 kebiasaan sukses, dan 3 prinsip dasar. Saya percaya dan yakin Anda pasti bisa. Kalau saya tukang parkir bisa, dan Anda mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada saya, dan saya yakin Anda pasti jauh lebih bisa. Yang penting di sini, jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dan Anda pemenang berikutnya. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada salah. Terima kasih.